Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mahar. Tentunya teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata mahar. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya. Nanti ada pembahasannya lebih detail di slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama ada pengertian mahar. Jadi apa sih mahar itu? Secara bahasa, mahar berarti mas kawin. Sedangkan menurut istilah, mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan. Jadi di sini mahar itu harta dari calon suami diberikan kepada calon istri. Nah, diberikannya dengan ketulusan hati, tidak hanya diberikan saja. Jadi di sini harus ikhlas. Selanjutnya, kata yang memiliki kesamaan makna dengan mahar. Nah, ada sodak, nihlah, ajar, faridah, hiba, alaik, dan taul. Itulah kata yang memiliki kesamaan makna dengan mahar. Lanjut, untuk hukum mahar dalam perspektif Islam, Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya. Di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menggunakannya meskipun suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan istri. Jadi di sini calon suami memberikan maharnya hanya kepada calon istrinya, bukan kepada wanita lain. Dan juga kalau sudah diberikan kepada istri, berarti mahar itu menjadi milik seorang istri. Mahar wajib diberikan kepada istri dalam 3 keadaan, yaitu suami menentukan besaran maharnya sebelum akad nikah. Lalu yang kedua, hakim menentukan besaran maharnya karena suami tidak menyebutkannya dalam akad nikah. Dan yang ketiga, suami telah menggauli istrinya. Selanjutnya, sekalipun hukum menyerahkannya wajib, namun mahar tidaklah termasuk dalam rukun akad nikah. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari diselenggarakannya pernikahan adalah bukan seperti jual beli, namun lebih jauh kepada hubungan seumur hidup dan hak istimta sekalipun hukum menyerahkannya wajib. Namun mahar tidaklah termasuk dalam rukun akad nikah. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari selenggarakannya pernikahan adalah bukan seperti jual beli. Jadi di sini hukum menyerahkannya itu wajib dari calon suami kepada calon istri. Pernikahan itu tidak seperti jual beli. Tidak saya beli terus nanti bayar, bukan. Tetapi di sini pernikahan itu adalah hubungan seumur hidup dan hak istimta bagi seorang suami dan juga seorang istri. Selanjutnya ada syarat-syarat mahar. Di sini saya tuliskan ada 2 syarat mahar. Yang pertama ada harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Selain itu tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah karena semua itu haram. Jadi di sini syarat mahar yang pertama, calon suami memberikan
harta yang berharga, harta yang bermanfaat, dan juga harta yang halal. Tidak boleh seperti yang tadi disebutkan ya, seperti hammer babi ataupun darah, karena itu semua itu haram. Nah, juga tidak bermanfaat. Yang kedua, bukan barang khozab. Khozab itu artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Nah, di sini maksudnya kalau seorang calon suami memberikan mahar kepada calon istri, itu diusahakan ya barangnya milik sendiri, tidak mengambil ataupun meminjam orang lain tanpa seizin tanpa seizin orang itu. Nah, di sini juga perlu diperhatikan bahwa calon suami juga selanjutnya ada kadar atau jumlah mahar. Nah, agama tidak menetapkan jumlah minimum. Selanjutnya yaitu kadar atau jumlah mahar. Nah, agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mas kawin. Kenapa kok tidak ada jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum? Itu karena tingkatan rezeki seseorang itu kan berbeda. Kan ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Jadi agama itu tidak menetapkan berapa besarnya mahar yang harus diberikan dan juga berapa paling rendahnya, seperti itu. Jadi mahar itu kesepakatan antara calon suami dengan calon istri. Nah, nanti sebelum nikah kan biasanya ada diskusi dulu antara dua pihak bahwa maharnya mau berapa, terus juga kalau semisal jumlahnya segini apakah calon istrinya itu setuju. Jadi harus saling komunikasi antara calon suami itu dengan calon istri. Nah, sedangkan Imam Syafi'i, Hambali, dan Imam Hanafi berpendapat bahwa mahar tidak ada batasan minimalnya. Kalau Imam Malik berpendapat bahwa mahar itu paling sedikit 1/4 dinar emas murni atau perak seberat 3 dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut. Nah, di sini ada dua pendapat ya antara Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan juga Imam Maliki. Ini berbeda pendapat. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti mana yang diyakini ya, mana yang diyakini. Nah, itu mungkin sudah jelas ya untuk kadar jumlah mahar. Selanjutnya ada macam-macam mahar. Macam-macam mahar itu ada dua. Yang pertama, mahar musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Nah, jadi mahar musamma ini sudah disebutkan atau dijanjikan oleh calon suami yang akan diberikan kepada calon istri ketika akad nikah. Sudah disebutkan semisal dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Nah, gitu. Berarti nanti setelah akad nikah, nah seperangkat alat sholat itu diberikan kepada istrinya. Gitu. Mahar ini juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri
dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya itu mahramnya sendiri atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengah. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa mahar ini wajib dibayar oleh seorang suami apabila suaminya itu telah bercampur dengan istri, maksudnya telah berhubungan dan juga nikahnya itu rusak. Tapi kalau semisal istrinya sudah dicerai sebelum bercampur, itu memberikannya maharnya hanya setengahnya saja. Lalu yang kedua ada mahar mithli, yaitu mahar yang pantas diberikan kepada perempuan yang dinikahi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di suatu wilayah. Jadi di sini maharnya itu mahar yang diberikan kepada perempuan yang dinikahi yang pantas. Nah, patokannya adalah besaran mahar secara umum dari saudara-saudara perempuannya, ditinjau dari segi usianya, kecerdasannya, kecantikannya, kemudahan hidupnya, statusnya yang janda atau gadis, dan wilayahnya. Juga ditinjau dari setiap sifat yang dapat dijadikan ukuran atau pertimbangan lain dalam besaran mahar, seperti pengetahuannya, kefasihannya berbicara, keterjagaan dirinya, dan moralitasnya atau akhlaknya. Nah, di sini jika perempuan tersebut memiliki kelebihan yang membedakan dengan yang lain, perbedaan tersebut harus diperhitungkan dalam besaran mahar. Nah, jika ia tidak memiliki saudara perempuan yang setara dengannya, maharnya dibandingkan dengan perempuan di daerah yang setara dengannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.